Bab 1409. Mengakui dirinya seekor anjing. Kaisar Suidan tiba-tiba membuat gerakan besar, yang membuat keluarga Andersen dan Pramana sangat bingung. Apa yang terjadi? Bahkan nenek juga kebingungan seperti pikat kehilangan mata. Nenek besan. Ku dengar ini adalah gerakan yang sangat besar dari Wangsa Suidan. Mulan bertanya penasaran. Yang lain juga memandangi nenek. Nenek tersentak. Ya, ini pertama kalinya aku melihat gerakan sebesar ini. Belum pernah sebelumnya. Nenek, bukankah sekarang kita juga anggota Wangsa Suidan? Orang-orang terus bertanya. Ya, ada apa? Kalau begitu kita juga harus berpartisipasi dalam gerakan Wangsa Suidan, bukan? Mengapa kita tidak mendapat bagian? Tanya Mulan. Satu kalimat ini membuat Larissa marah. Kamu ingin mengambil bagian. Apa yang kalian bisa lakukan? Apa kalian memiliki kemampuan? Apa keluarga kalian memiliki banyak master tingkat mahaguru? Ada berapa master tingkat dewa? Ini, menghadapi pertanyaan Larissa, semua orang di keluarga Andersen dan Pramana tertegun. Betul, meski nama mereka terdaftar di Wangsa Suidan. Apakah mereka memiliki kemampuan Wangsa Suidan? Sama sekali tidak. Tolong sadari posisimu sendiri di masa depan. Larissa memperingatkan dengan tidak puas. Nona besar, kami sudah tahu. Kami adalah bagian paling bawah Wangsa Suidan. Kami berjanji tidak mempermalukan Wangsa Suidan. Ya, kami sebenarnya hanyalah sekelompok anjing. Kami tahu betul posisi kami sendiri. Mulan dan yang lain merendahkan diri hingga hampir berlutut di tanah. Seperti anjing penjilat. Mereka dengan gila-gilaan menjilat Larissa. Bahkan mengakui dirinya sebagai anjing. Mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjilat keberadaan seperti Kaisar Suidan. Mereka tidak tahu bahwa Kaisar Suidan juga menjilat Nathan sampai merangkak di tanah seperti ini. Kaisar Suidan mengatur semua yang telah disusun oleh Nathan. Dia akhirnya keluar dan menarik napas panjang. Nenek bersama sekelompok orang bergegas menghampirinya. Ada yang menyajikan teh. Ada pula yang mengipasinya. Ada yang memijit kakinya. Sadi bahkan merangkak di lantai untuk menyemir sepatu Kaisar Suidan. Tuan Ton, sepatu Anda kotor. Aku akan membersihkannya. Menghadapi hal ini, Kaisar Suidan tetap acuh tak acuh. Nenek bertanya, Kakak, sebenarnya ada misi apa? Mengapa aku juga tidak mengetahuinya? Kaisar Suidan ingin mengatakannya. Namun dia teringat sesuatu. Langsung mengangguk-angguk. Ya, masalah ini harus dirahasiakan darimu. Tapi kamu tenang saja. Setelah masalah ini selesai, statusku di Neslandia akan naik satu tingkat. Ini akan diakui oleh Neslandia. Setelah Kaisar Suidan selesai berbicara, nenek sangat senang. Bagus. Ini benar-benar hal yang bagus. Anggota keluarga Andersen lainnya menjadi lebih bersemangat saat mendengarnya. Status mereka akan ikut naik. Semakin tinggi status Wangsa Suidan, semakin cerah masa depan mereka. Sadi yang menyemir sepatu, Matteo, Molly dan Shafirna yang memijit kaki dan punggung, semakin mengeluarkan tenaganya. Tuan Ton sangat bijak. Kami percaya bahwa di bawah kepemimpinanmu, Wangsa Suidan pasti akan cemerlang selama ribuan tahun. Aku bangga menjadi anggota Wangsa Suidan. Mulan dan Philip menunjukkan keramahan mereka. Kirana dan orang tuanya tidak dapat berbaur dengan orang-orang di depan mereka. Terutama Kirana. Dia tidak bisa melakukan hal itu sama sekali. Untungnya, nenek cukup mencintainya. Pada saat ini, kepala pelayan keluarga Andersen berlari masuk dengan panik. Celaka. Ada kabar buruk. Aku melihat Nathan kembali, teriak kepala pelayan. Tetapi ketika dia melihat Kaisar Suidan ada di sana, dia langsung berlutut ketakutan. Bab 1410. Adipati Agung sebagai penopang. Kepala pelayan diminta Philips untuk mengawasi Villa Nathan sepanjang waktu. Tapi kepala pelayan terlalu ceroboh. Berteriak dan ribut. Hingga mengagetkan Kaisar Suidan. Raut wajah semua orang di keluarga Andersen dan Pramana terlihat sangat jelek. Bertindak ceroboh di depan Kaisar Suidan. Bukankah itu mempermalukan mereka? Semua orang gemetar ketakutan. Takut Kaisar Suidan akan menyalahkannya. Tanpa diduga, Kaisar Suidan bertanya, Nathan pengkhianat bangsa itu. Baru-baru ini berita simpang siur. Baik Kaisar Suidan maupun Larissa mengetahuinya.
Benar. Itu dia. Anak ini mengambil banyak obat. Bahkan menyembunyikannya untuk diberikan kepada orang lain. Dan menjual Neslandia. Aku malu mengenal Nathan. Sampah masyarakat seperti itu seharusnya tidak hidup di dunia ini. Titik titik titik. Semua orang mulai menghina Nathan. Kirana sedang dalam suasana hati yang buruk dan mengepalkan tinjunya dengan erat. Tidak benar. Bukankah dia keluar negeri? Kenapa dia kembali lagi? Syafirna mengajukan pertanyaan. Betul. Dia telah melarikan diri. Mengapa dia kembali? Baru kemudian semua orang bereaksi. Sadi dan Matteo saling memandang dan berkata, tidak peduli apa alasan dia kembali. Kita harus segera menangkapnya. Kemudian serahkan kepada pihak berwajib. Pengkhianat seperti itu tidak boleh dibiarkan melarikan diri. Ya, jika kita menangkap anak ini, bisa dianggap sebagai jasa Wangsa Suidan. Ayo tangkap pengkhianat itu. Dia bahkan memberikan obat yang begitu mahal kepada orang luar. Titik titik titik. Semua orang berteriak serempak. Kirana bahkan tidak ada kesempatan menyela. Begitu Nathan tertangkap, dia akan berada dalam bahaya. Sekalipun dia bukan pengkhianat. Melihat tindak tanduk kelompok orang ini, pasti akan menuduhnya sebagai pengkhianat. Setelah diingatkan oleh keluarga Andersen dan Pramana, hal ini membuat mata Kaisar Suidan berbinar. Larissa bahkan mengingatkan dari samping. Kakek, cara ini tidak buruk. Nathan adalah pengkhianat. Siapapun boleh membunuhnya. Banyak orang mencarinya. Jika kita menangkapnya dan menyerahkannya langsung kepada Tuan, jasa ini akan menjadi milik kita. Dalam sekejap, Kaisar Suidan menjadi bersemangat. Cepat, kirim orang untuk menangkap Nathan. Aku harus mempersembahkannya untuk Adipati Agung. Kaisar Suidan berkata dengan penuh semangat. Ketika dia melihat mata semua orang terkejut, Kaisar Suidan tahu bahwa dia terlalu bersemangat dan salah bicara. Adipati Agung, apa kakak juga mengenalnya? Nenek segera bertanya. Kakek tidak hanya mengenalnya, tetapi gerakan Wangsa Suidan saat ini diatur oleh Adipati Agung. Dapat dikatakan bahwa di belakang Wangsa Suidan ada Adipati Agung, kata Larissa. Kaisar Suidan juga mengangguk. Itu benar. Gerakan ini diatur oleh Adipati Agung. Satu hal, ini rahasia. Tidak boleh ada yang bicara keluar. Jika hal ini bocor akan dihukum mati tanpa ampun. Semua orang mengangguk. Keluarga Andersen dan Pramana menjadi semakin bersemangat. Bergabung dengan Wangsa Suidan penuh dengan kejutan. Sekarang masih ada Adipati Agung yang menopangnya. Maka seberapa tinggi pencapaian yang akan mereka gapai di masa depan? Bagus sekali. Hal baik terus berdatangan. Nenek juga sangat bersemangat. Hais, jika Adipati Agung tidak memiliki istri dan anak, aku akan menjodohkan Larissa kepadanya. Mengingat hal ini, Kaisar Suidan sangat sedih. Ku dengar Adipati Agung baru berusia 20-an. Dia belum menikah. Semua orang mulai berkata, dia sudah memiliki istri. Kalian yang tidak mengetahuinya, sudah jangan bicarakan ini lagi. Cepat tangkap Nathan untukku. Kaisar Suidan secara khusus mengutus 6 pelayan untuk pergi bersama Sadi dan yang lain. Bersambung.